Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, dan pada saat ini saya menempuh pendidikan saya di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Auliaur Rasyidin Temilahan. Dan saya mengambil jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Tamadun Melayu, dan dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Siddiq, SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah pribadi saya yang berjudul Tradisi Petani Kelapa di Kecamatan Sungai Batang. Dan saya mohon agar kalian menontonnya dengan fokus atau nontonnya sampai habis agar tidak ketinggalan informasi atau materi yang saya sampaikan. Baik, selamat menyaksikan. Dan alasan saya memilih judul yang pertama adalah saya ingin tradisi petani kelapa di Kecamatan Sungai Batang ini untuk diketahui banyak orang, umumnya orang-orang yang berada di luar Kecamatan Sungai Batang. Dan yang kedua adalah saya sebagai putra asli Kecamatan Sungai Batang ingin bahwasanya tradisi petani kelapa di Kecamatan Sungai Batang ini akan tetap terjaga dan tidak akan pernah dihapuskan. Dan yang terakhir adalah agar saya lebih mengetahui lebih dalam tentang tradisi petani kelapa di Kecamatan Sungai Batang. Penjelasan istilah. Yang pertama, pengertian tradisi. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan perbuatan tersebut disukai oleh banyak orang. Pengertian petani. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah pada tumbuhan dengan harapan untuk menumbuhkan dan memelihara tumbuhan tersebut agar dapat menghasilkan bahan rumah tangga seperti uang dan sebagainya. Pengertian kelapa. Kelapa adalah suatu buah yang berasal dari suku aren-arenan, dan buah kelapa tersebut memiliki banyak manfaat bagi manusia umumnya, dan hampir seluruh bagian kelapa tersebut bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah pengertian Kecamatan Sungai Batang. Kecamatan Sungai Batang adalah suatu tempat yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan Kecamatan Sungai Batang ini dulunya bersatu dengan Kecamatan Reteh. Namun Kecamatan Reteh terlalu besar, dan setelah rapat akhirnya berpisahlah Kecamatan Reteh tersebut, dan pecahan dari Kecamatan Reteh tersebut dinamakan dengan Kecamatan Sungai Batang. Baik, dan di sini saya akan membicarakan atau berdiskusi tentang tradisi petani kelapa di Kecamatan Sungai Batang. Dan di sini dengan saudara Irsyad akan menemani saya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Oke, jadi begini saudara. Ya. Ini kita berbicara berkaitan dengan tradisi petani kelapa di Sungai Batang. Ya, Kira-kira tradisi orang di sana bagaimana? Mulai dari pemanenannya sampai hingga ya kira-kira bisa dapat duit lah gitu. baik. Khususnya di Kecamatan Sungai Batang, dia memiliki beberapa tradisi, atau kebanyakan orang memakai tradisi tersebut. Awal-awalnya pada kebun kelapa, rumput-rumputnya yang tinggi itu akan disemprot dengan racun atau ditebas. Oh iya. Ya. Setelah itu sudah bersih dari rerumputan, barulah kita mengambil kelapa dengan bambu yang panjang, menurunkan dengan sabit
kita turunkan kelapa itu, setelah jatuh, karena kan dikait lah bahasanya. Iya, betul. Oke. karena kan kelapa itu satu tandan itu banyak ya. Iya. Nah, karena satu tandan banyak buahnya, jadi kita pisahkan satu-satu dulu. Oh, gitu. Iya, Iya, iya. kita pisahkan satu-satu, baru kita buang tandannya itu, Hmm. tangkai yang misalnya gitu ya. Oh iya, tangkai dari tangkai ke buah begitu Iya, ya. karena dia memiliki kadang 5 buah atau 4 buah lah. Oh iya. Jadi iya. kalau sekaligus dia agak susah gitu. Jadi kita harus pisahkan dulu, potong tangkainya satu-satu. Iya. Setelah itu bagaimana lagi prosesnya, apa itu masih di pokok ya? Iya. Setelah di pokok dikumpulkan atau bagaimana, atau dibersihkan di situ, atau kayak mana lagi prosesnya? Ya, setelah kita menyabit Ya, seluruh, ditetak tadi kan? ya, menyabit atau dipotong satu-satu, Ya. kita ada kebiasaan kalau dia dekat dengan parit, maka kita tombak dia langsung ke parit. Ya, kalau dekat, Oh iya iya iya. Paritnya besar itu. dia sekitar 1 meter 2 meter lah. paritnya Oh, ini Anak tempat parit. aliran air aja Iya, ya, betul. parit bahasanya ya. Iya. Oh iya. Jadi iya. parit itu mengelilingi kebun tersebut. Oh begitu. Iya, betul. Nah, setelah itu karena kalau misalnya ada yang jauh, jadi kita mengambil dengan lanjong. Lanjong tersebut Oh, seperti ransel, cuman dia kolong, bisa tempat sampai beberapa oh, buah yang kelapa. ini yang terbuat dari rotan itu. Iya, betul Oh sekali. iya 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 iya. Jadi, Jadi itu dimasukkan gitu kan, iya, masukkan. kita ambil satu-satu dulu, Ya. dicari-cari kan karena berpencar ke setelah jatuh kan, Nah, baru kita cari pakai tombak. maksudnya tombak itu apa? Tombak atau alat untuk memasukkan. Oh, Kelapa gitu. Oh, Iya. tidak pakai tangan gitu. Tidak, karena kalau pakai tangan kita gini kan, ini kan berat. Oh, Jadi begitu, tombak iya, atau iya, ada iya, alatnya iya. juga, saya kurang tahu namanya, dimasukkan langsung. Hmm. Setelah itu dimasukkan di parit atau langsung dibawa ke tempat pengopean atau pengupasan kulit kelapa jika dekat jaraknya. Pengupasan itu maksudnya gimana? Jadi apanya dikupas? kulit kelapanya atau sabutnya. Oh. Iya. Oh, dikupas kulitnya. Iya. Kulit apa ya? Sabut. Kulit bahasa sabut ya, Sabut, sabut. Itu pakai apa ngupasnya? Pakai parang? Tidak. Tidak, karena kalau pakai barang akan memakan waktu lebih lama. Oh begitu. Jadi kebiasaan di Kecamatan Sungai Batang, para petani kelapa itu menggunakan alat yang namanya baji. Oh, baji. Baji itu besi runcing Ya. dan dikaitkan dengan kayu bertancap dari tanah begini. Dimasukkanlah besi itu Ya. yang tajam, maka kita situ mengupasnya. Oh. Dan mengupas sabut kelapa itu. Iya. Itu kira-kira upahnya berapa dalam per biji kalau kita kerjakan upah ngopeknya begitu? Pengopeknya. Dia tidak per biji sih, dia kadang hitung ribuan Oh begitu. atau hitung hari atau Oh, hitung gitu. lamanya bekerja gitu. Oh di sana Tergantung tradisinya begitu. tergantung yang punya anu lah. Karena kan Oh tergantung perundingan Iya, lah, tergantung tergantung. akad dengan bagaimana pemilik kebun gitu. Iya, betul. Oh, Karena kadang yang punya kebun kerjakan sendiri, kadang Oh, kalau tidak gitu. mampu ambil orang gitu. iya. Jadi setelah dikupas kulitnya tadi bisa langsung dijual? Belum. Oh. Bisa. Oh bisa. Iya. Kalau kelapa kan dia ada banyak cara untuk menjualnya. Iya. Dia bisa sama sabutnya juga, Oh gitu. tapi kan harganya lebih murah. Oh iya iya. Oh iya soalnya dia Iya. ingin mengupasnya lagi Mengupas kan. lagi Tentu gitu. menggunakan biaya Iya. lagi ya. Bahkan kalau kebanyakan di Kecamatan Sungai Batang, Iya. petani kelapa itu dia hanya membuka sabutnya. Jadi kelapanya ada bulat begitu, baru dia jual. Oh kelapa bulat lah bahasanya Iya, ya. betul. Oh itu yang sering kita temui di warung-warung itu Iya, yang sayur. Iya, itu Oh, sayur, gitu. betul. Iya iya Pak. jual santan gitu kan. Iya. Jadi berarti di sana alat-alatnya masih tradisional, tak ada Ya. alat yang mesin atau bagaimana agar mempermudah masyarakat. Kayak mana sih caranya biar mudah mengerjakannya gitu kan? Iya, Tidak lagi pakai itu pakai apa namanya tadi? Lanjut. Lanjung yang harus mengeluarkan Tenaga. energi banyak ya kan? Iya, betul. Ataupun dihanyutkan, tetap menggunakan bantuan manusia ya. Tenaga Apakah manusia. tidak ada alternatif lain yang sudah digunakan masyarakat ini? Untuk sekarang ini
petani kelapa di Kecamatan Sungai Batang, Ya. dia tidak ingin menggunakan alat-alat yang canggih-canggih kayak menggunakan mesin gitu. Kenapa gitu? Karena salah satunya dia ingin tetap tradisi itu untuk terjaga. Iya, iya, iya. Kan sekarang alat-alat untuk cungkil kelapa itu ada, Iya. untuk membuka sabutnya itu juga pakai mesin ada. Oh, itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Cuman warga tersebut di sana tidak ingin untuk menggunakan Atau itu. karena itu harganya begitu mahal atau bagaimana? Bisa jadi. Cuman kalau pakai itu agak sulit Oh, karena harus dibawa dulu alatnya ke kebun. Karena kan Oh, kita menggunakan iya. mengerjakan di kebun. oh Iya. iya, kalau itu diletakkan di kebun itu bisa hilang. Iya, ya? betul. Oh, iya, paham, paham. Oke teman-teman, itulah tadi presentasi dan diskusi saya tentang makalah pribadi saya yang berjudul Tradisi Petani Kelapa di Kecamatan Sungai Batang. Dan semoga makalah ini akan berguna untuk banyak orang. Tentunya pada makalah tersebut masih memiliki banyak kekurangan karena penulis sendiri masih ilmunya masih belum terlalu banyak tentang penulisan makalah. Untuk itu mohon maaf jika terdapat kekurangan. Lebih dan kurangnya saya akhiri video saya pada kali ini ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.